Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video kali ini, sebaiknya kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan berkah yang Beliau kasih terhadap kita. Kita dapat memulai aktivitas pada hari ini dengan lancar, dengan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa kita ucapkan salam rindu kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap di bawah lindungan dan keberkahan beliau. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya akan menceritakan ke sahabat muslim yang ada di rumah tentang salah satu kisah wali Allah di mana beliau memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Atas izin Allah, beliau dapat menghancurkan sebuah istana dengan sekali hantaman, dan beliau dapat melunakkan besi maupun baja loh. Subhanallah, sungguh besar kekuatan yang beliau miliki. Kisah ini berawal dari kisah 1000 bulan. Pada saat itu, tepatnya bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkumpul. Satu ketika Nabi Muhammad terlihat tersenyum sendiri, dan sahabat pun mulai bertanya, "Wahai ya Rasul, apa yang membuat engkau tersenyum?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Baru saja aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir, di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi bersama pedangnya, namun beliau tidak ada pengikutnya sama sekali." Sahabat pun mulai bertanya kembali, "Wahai ya Rasul, siapakah nabi tersebut?" Nabi Muhammad menjawab, "Beliau adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi." Nah, dari sini Nabi Muhammad mulai menceritakan tentang Nabi Sam'un kepada para sahabatnya. Nabi Sam'un Al-Ghazi berasal dari kalangan Bani Israel. Beliau memiliki nama Sam'un Al-Ghazi. Beliau juga seorang hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno loh. Nabi Sam'un memiliki banyak sebutan dalam bahasa tertentu. Salah satunya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Nabi Sam'un disebut Syamshawan atau Sam'un. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Nabi Sam'un terkenal dengan sebutan Simson. Sedangkan pada bahasa Tiberias, Nabi Sam'un sendiri memiliki sebutan Shimshon. Nah, sedangkan pada kitab Nasrani sendiri, Nabi Sam'un memiliki sebutan Samson. Arti dari Sam'un sendiri adalah matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, Palestina. Nabi Sam'un diutus oleh Allah di tanah Romawi. Beliau diperintahkan untuk memerangi bangsa kaum Romawi yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un sendiri memiliki rambut yang sangat panjang, dan Nabi Sam'un sendiri memiliki mukjizat yang sangat dahsyat. Sesuai dengan apa yang saya beritahu kepada sahabat muslim di rumah pada awal video, beliau dapat merobohkan sebuah istana dalam sekali hantaman, dan beliau mampu melunakkan besi maupun baja. Masya Allah. Senjata yang dimiliki Nabi Sam'un berupa pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang beliau beri nama Liha Jamal. Bukan sekedar pedang yang ia miliki, namun pedang tersebut memiliki mukjizat tersendiri loh. Buktinya, pada suatu keadaan Nabi Sam'un sendiri merasa lapar dan kehausan. Lewat perantara pedang tersebut, Allah memberikan beliau sebuah makanan dan minuman agar beliau makan pada saat itu. Nabi Sam'un merupakan seorang muslim yang sangat disegani pada masa tersebut. Karena apa? Sudah banyak orang kafir yang terbunuh di tangan beliau, dan beliau juga seorang muslim ahli ibadah. Tercatat beliau mampu menunaikan ibadah selama 1000 bulan
Dengan malamnya beliau kerjakan untuk sholat, dan siangnya beliau kerjakan untuk puasa. Hanya bersenjatakan sebuah pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, Nabi Sam'un pun berhasil memerangi kaum kafir pada saat itu. Dengan kegigihan dan keberanian Nabi Sam'un juga menentang sang penguasa, yaitu Raja Israel. Dan saat itu rakyat maupun raja pun sudah kewalahan bagaimana caranya bisa mengalahkan Nabi Sam'un. Usul punya usul, raja mendapatkan seperti saran dari sang penasehat kerajaan untuk melakukan seperti sayembara yang isinya barang siapa salah satu rakyat dari kerajaan tersebut yang dapat membawa Nabi Sam'un ke hadapan raja, mereka akan diberi emas dan permata yang berlimpah. Hal lain pun muncul dalam pikiran sang raja, bahwa dia tahu bahwa sang istri Nabi Sam'un pun seorang kafir. Nah, dari sini niat licik sang raja pun mulai muncul. Dia menawarkan sebuah perhiasan yang banyak untuk istri Nabi Sam'un, namun dengan syarat istri Nabi Sam'un tersebut harus bisa membawa sang suami, yaitu Nabi Sam'un, ke hadapan sang raja untuk bisa dibunuh. Sang istri pun menerima penawaran yang diberi oleh raja. Keesokan harinya raja pun memberi sebuah tali kepada istri Nabi Sam'un guna untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki Nabi Sam'un di saat beliau sedang tidur. Pada hari pertama, sang istri gagal melakukan rencana yang diberikan oleh raja karena sang istri ketiduran di saat ia sedang menunggu Nabi Sam'un yang sedang beribadah kepada Allah. Untuk hari yang kedua, ia coba lagi. Nah, pada hari yang kedua ini, dia berhasil mengikat kedua tangan dan kedua kaki Nabi Sam'un. Dan pada saat Nabi Sam'un terjaga dari tidurnya, Nabi Sam'un pun terkejut melihat keadaan di mana kedua tangan dan kedua kakinya terikat kuat oleh tali. Nabi Sam'un pun bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, siapa yang berani yang mengikatku seperti ini?" Sang istri pun menjawab, "Wahai suamiku, aku yang telah mengikatmu, guna untuk menguji seberapa kuatkah kamu." Dan syukurlah, dalam sekali hentakan Nabi Sam'un pun berhasil mematahkan tali tersebut di kedua tangan maupun di kedua kakinya, dan ia melanjutkan bangun kemudian beribadah kepada Allah. Atas kegagalan di hari kedua, sang istri pun melapor ke raja bahwa dia telah gagal mengikat sang suami di saat sang suami tertidur. Sang raja pun akhirnya memberi sebuah rantai yang dimana juga digunakan untuk mengikat tangan dan kaki Nabi Sam'un. Hari ketiga, pada saat Nabi Sam'un tertidur, sang istri mencoba mengikat kembali kedua tangan dan kedua kaki, namun menggunakan rantai yang sangat kuat yang diberi oleh raja. Saat Nabi Sam'un terjaga, Nabi Sam'un pun terkejut kembali. "Wahai istriku, siapa yang berani yang telah mengikatku seperti ini?" Sang istri pun menjawab, jawabannya sama seperti hari kemarin, "Wahai suamiku, aku yang telah mengikatmu seperti ini, guna untuk bisa menguji sampai mana kekuatan yang engkau miliki." Alhamdulillah, atas izin Allah, Nabi Sam'un pun berhasil mematahkan besi yang begitu kuat yang terikat pada tangan dan kedua kakinya. Lalu ia bergegas beribadah kepada Allah pada saat malam itu.
Atas kegagalan pada hari ketiga niat buruk sang istri pun pada malam saat itu juga membujuk Nabi Sam'un untuk menceritakan apa rahasia di balik kekuatannya. Nabi Sam'un pun menceritakan semua kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sam'un tersebut. Beliau menceritakan bahwa, wahai istriku, andai engkau tahu bahwa aku adalah salah satu di antara wali kekasih Allah, segala perkara yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan diriku. Aku memiliki rambut panjang. Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang mampu mengalahkan aku kecuali rambutku. Dengan maksud, Nabi Sam'un sendiri tidak berdaya jikalau ia memotong rambut panjangnya. Nah, sang istri pun mengetahui apa rahasia yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Setelah itu, sang istri pun memberi raja atas kelemahan yang dimiliki sang nabi. Pada saat malam, sang istri pun langsung memotong rambut panjang Nabi Sam'un dan mengikatkan kedua tangan dan kakinya. Saat Nabi Sam'un terbangun dari tidurnya, Nabi Sam'un pun terkejut dan ia bertanya, wahai istriku, siapa lagi yang berani mengikat kedua tanganku dan kedua kakiku dengan rambutku? Sang istri pun menjawab, wahai suamiku, yang telah mengikat kedua tangan dan kedua kakimu adalah aku, hanya untuk menguji seberapa kekuatanmu. Setelah itu Nabi Sam'un pun berusaha membuka tali yang kuat yang sedang mengikat tangan dan kakinya pada saat itu. Namun Nabi Sam'un pun tidak berdaya karena tali yang dibuat oleh sang istri untuk mengikat tangan dan kakinya itu adalah rambut beliau sendiri. Dan akhirnya dia tidak berdaya dengan kondisi tersebut, dan akhirnya sang istri berbicara kepada raja bahwa sang suami sudah terikat dengan tangan dan kakinya. Setelah itu raja pun membawa Nabi Sam'un ke kerajaan dan diikat ke tiang utama untuk disiksa dan juga dibunuh secara perlahan. Raja pun membunuh Nabi Sam'un dengan cara memotong kedua telinga, hidung, mulut, kedua tangan dan kedua kaki, dan tidak juga ia membutahkan kedua mata Nabi Sam'un. Dan ironisnya, pada saat kejadian itu, sang istri yang durhaka melihat Nabi Sam'un yang sedang kesakitan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Nah, atas kejadian tersebut, Allah pun mengirim perlindungan terhadap Nabi Sam'un melewati perantara malaikat Jibril. Dan tentunya percakapan itu hanya bisa terdengar oleh Nabi Sam'un saja. Setelah itu malaikat Jibril pun bertanya, hai Sam'un, apa yang kau inginkan? Aku akan meniadakan mereka semua. Dan Nabi Sam'un pun menjawab perkataan malaikat Jibril tersebut, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar aku bisa menggerakkan semua tiang-tiang di istana ini, dan aku akan menghancurkan mereka semua atas izinmu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu Allah mendengar kata-kata Nabi Sam'un dan Allah mengabulkan semua segala permintaan Nabi Sam'un. Setelah itu Allah memberikan kekuatan, di mana kekuatan itu lebih besar daripada kekuatan apa yang dimiliki oleh rambut Nabi Sam'un sendiri. Setelah Allah memberi kekuatan kepada Nabi Sam'un, Nabi Sam'un berusaha untuk
melepaskan tali-tali yang ada pada tangan dan kedua kakinya. Dan Nabi Sam'un menggerakkan tangan dengan perlahan. Namun apa yang terjadi? Tiang-tiang pada istana pada runtuh semua hancur, tiang-tiang hancur, dan tiang-tiang hancur itu akhirnya menimpa raja-raja dan para petinggi istana serta istrinya yang durhaka. Setelah tiang hancur, atap pun rubuh. Atap yang rubuh itu telah menimpa masyarakat yang pada saat itu sedang menyaksikan kesakitan Nabi Sam'un. Pokoknya semuanya itu hancur, dan yang selamat hanyalah Nabi Sam'un alaihi salam. Setelah kejadian tersebut, Allah mengembalikan organ-organ yang sudah terpotong seperti kuping, hidung, kedua tangan, kedua kaki, dan Allah mengembalikan penglihatan beliau. Nah, setelah Nabi Sam'un selamat dari kejadian tersebut, Nabi Sam'un pun berjanji kepada Allah, beliau akan menembus segala dosa beliau dengan terus berjihad kepada Allah, menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 tahun tanpa berhenti. Nah, selama 1000 bulan tersebut, Nabi Sam'un melakukan ibadah kepada Allah tanpa henti, di mana malamnya beliau melakukan sholat malam, sedangkan pada siangnya beliau melakukan ibadah puasa. Subhanallah, sungguh taat dan istiqomahnya beliau. Nah, setelah Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Sam'un, sahabat pun bertanya, wahai ya Rasul, apakah Anda tahu betapa atau berapa ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sam'un? Dan setelah itu Allah menurunkan surat Al-Qadar dan suatu pesan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Nah, pesannya seperti ini. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwa Allah telah memberikan kepada mereka malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Sungguh nikmat kita yang sekarang ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat muslim yang ada di rumah, berdasarkan cerita Nabi Sam'un yang sudah saya beritahu kepada kalian semua, kita dapat memetik 2 hikmah. Yang pertama, kita harus istiqomah kepada apa yang kita lakukan, kebaikan maupun pokoknya yang di jalan Allah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang sedang beriman kepadanya ataupun yang berjihad di jalannya. Janji Allah ini udah ada dalam Al-Quran loh, di surat Ar-Rum ayat 47. Nah, isi dari surat ayat tersebut isinya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa, dan sedangkan Allah akan memberi perlindungan terhadap orang-orang yang beriman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi sahabat muslim yang ada di rumah. Dan maafkan jika ada kekurangan pada perilaku dan perkataan saya dalam video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.